Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, ceria, dan positive thinking selalu ya. Nah, kali ini kita belajar lagi tentang diagram lingkaran. Kemarin kita sudah ngebahas diagram batang, diagram garis, kemudian tabel ya, cara menyajikan datanya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu cara menyajikan data dengan menggunakan diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran adalah bagian penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan dulu besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Nah, jadi nanti kalian tentukan dulu besarnya, itu bisa dengan menggunakan persen atau juga dengan besar sudut derajat ya. Nah, penyajian data dalam lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen atau dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut, yaitu derajat. Besarnya persentase atau besarnya sudut dapat menentukan besarnya nilai data atau frekuensi dari suatu data tertentu. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh adalah 100%. Dan jika setiap juring dinyatakan dalam derajat, maka besarnya sudut dalam satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Nah, diagram lingkaran ini biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran hampir sama dengan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada tentang data tentang hasil pengumpulan data dengan ukuran sepatu siswa. Datanya adalah sebagai berikut. Yang ukuran sepatunya yang ukuran sepatunya 33 itu ada 2 orang. Yang 34 itu ada 4 orang. Yang nomor 35 itu ada 3 orang, 36 itu ada 2 orang, 37 ada 6 orang, 38 ada 4 orang, dan 39 ada 3 orang. Nah, kita jumlahkan dulu ya frekuensinya, yaitu 24. Jadi ini data dari 24 siswa. Nah, sebelum kita buatkan diagram lingkarannya, kita harus menghitung dulu persentase atau besar sudutnya. Ya, Ibu ambilkan yang persen dulu ya. Nah, kita harus buat hitung dulu persentase untuk ukuran sepatu 33 itu 2 orang, 2 dari 24 ya. Nah, nanti dicari persennya. Caranya nah, seperti ini ya. Jadi ada 2 orang, berarti 2 per jumlah keseluruhan tadi ada 24 siswa. Jadi 2 kali 24 dikali, ini dibuat dulu derajat ya, bukan persen. Dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Gitu ya. Untuk 34 nomor 34 sepatu, ukuran sepatunya nomor 34, frekuensinya ada 4 orang. Berarti sudut pusatnya, besar sudutnya 4 per 24 dikali 360 sama dengan 60 derajat. Ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya sampai yang ukuran sepatu 39. Ya. Ini setelah ditotal betul jumlahnya 360 derajat. Nah, kalau sudah diketahui besar sudutnya, kalian tinggal gambarkan ke dalam lingkaran dengan menggunakan busur derajat ya. Jadi untuk ukuran sepatunya 33 itu ada 30 derajat, 34 ada 60 derajat, dan seterusnya. Nah, diagram lingkarannya akan seperti ini. Nah, tadi yang ukuran 33 ada 30 derajat, kita hitung, kita ukur dari sini ya, dari titik pusatnya. Nah, ini ke sini 30 derajat, pakai busur derajat. Kemudian dari sini sampai sini itu 60 derajat ukuran sepatu 34. Dan seterusnya sampai ukuran yang 39. Nah, ini sudah terbentuk diagram lingkarannya. Gitu ya.
Nah, nanti dicoba latihannya ya. Nah, kalau misalkan mau dibuatkan persen, itu caranya begini. 33, ukuran sepatu 33 ada 2 orang, jadi 2/24 dikali 100%. Jadi kalau tadi derajat mah 360 derajat, kalau persentase itu 100% ya. 2/24 kali 100% sama dengan 8,33%. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau ada contoh soal seperti ini? Dalam suatu polling terhadap 1000 pemirsa tentang acara yang paling disukai pada salah satu stasiun televisi, didapatkan data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Di sini ada tentang acara yang paling disukai, ada musik 30%, kuis 10%, sinetron 25%, berita 15%, infotainment 20%, dan olahraga ini tidak ada presentasinya ya. Berarti nanti harus dihitung dulu yang olahraga. Ini kan semuanya harus 100%. Ini sudah ada, tinggal sisanya berapa, dikurangi saja ya. Nah, pertanyaan dari diagram lingkaran ini, acara apakah yang paling banyak diminati pemirsa? Berapa banyak pemirsa yang meminatinya? Nah, gitu kita jawab. Oh, ini nomor 2 dulu. Nomor 2-nya, acara apakah yang paling sedikit diminati pemirsa? Berapa banyak pemirsa yang meminatinya? Ke nomor 3, berapa persen pemirsa yang meminati acara olahraga? Berapa banyak pemirsa yang meminatinya? Nah, ini yang olahraga tadi kan belum ada ya persennya, jadi nanti dihitung dulu. Kita jawab dulu yang pertama. Acara yang paling banyak diminati adalah sinetron. Ya, kita lihat ini. Sinetron yaitu 25. Nah, ini sinetronnya 25%. Nah, berapa 25% itu berapa orang? 25% berarti 25/100, tadi diambil datanya dari 1000 orang. Berarti 25/100 kali 1000 sama dengan 250 pemirsa. Nah, itu yang paling banyak diminati. Sekarang yang paling sedikit diminati yaitu acara musik. Sebanyak 10% ya. Kita lihat lagi diagram lingkarannya. Nah, ini yang musik ya. Oh, maaf, salah, ternyata bukan musik, ini harusnya kuis. Yang 10%-nya ralat ya. Harusnya kuis 10%. Jadi yang paling sedikit diminati yaitu acara kuis, bukan acara musik. Yaitu 10%. Nah, banyak pemirsanya berapa? 10/100 kali 1000, jadi 100 pemirsa. Nah, sekarang yang olahraga, tadi kan belum dihitung yang olahraga, kita hitung dulu orangnya ya. Persentasenya. Tadi yang musik 13%, yang kuis 10%, yang sinetron 25%, yang infotainment dan lain-lain dijumlahkan, nanti dikurangi oleh 100 dikurangi, ini dijumlahkan hasilnya 83, jadi 17%. Jadi pemirsa olahraga adalah 17%. Berapa orang 17% itu? Yaitu 17/100 kali 1000, jadi 170 pemirsa. Nah, itulah contoh soal tentang diagram lingkaran. Nah, bab 9 tentang penyajian data udah selesai ya. Berarti sebentar lagi kalian akan mengikuti penilaian akhir tahun. Nah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.